Ketika mempersiapkan homili hari ini, saya ingat akan sebuah lagu yang bisa meringkaskan pesan Injil hari ini. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakan Tuhan. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah hai kaum manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakan Tuhan. Mengasihi sesama termasuk di dalamnya mengasihi musuh. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui Injil hari ini. Tapi apakah artinya mengasihi musuh menurut Injil? Apabila kita orang tua dan anak kita dibuli oleh anak lain, apakah kita tidak boleh protes? Apakah jika kita pedagang dan dagangan kita dibilang tidak bagus oleh saingan kita, apakah kita tidak boleh protes demi mengasihi musuh? Apakah jika seorang karyawan digaji lebih rendah dari upah minimum, padahal majikan mampu membayar, apakah tidak boleh protes? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa mengasihi musuh, memberkati orang yang mengutuk, mendoakan orang yang menjahati, membiarkan diri dianiaya memang seringkali terasa jauh dari kenyataan. Terasa seringkali tidak realistis. Jadi bagaimana kita memahami pesan Injil hari ini? Jika pipi ditampar, biasanya orang tidak terima dan segera membalas. Bukankah ini yang sering terjadi dalam kekerasan rumah tangga? Antara majikan dan karyawan, antara penguasa dan bawahan. Orang yang membuat kekerasan seperti itu seringkali bukan orang yang merdeka. Mereka melakukan karena terbelenggu oleh kekuasaan, kedudukan, perasaan merasa lebih hebat, atau juga kebalikannya, perasaan ditindas. Dan kadang ini melembaga, bahkan menjadi kita sebut dalam tanda kutip budaya kekerasan. Dan inilah kenyataan dosa yang membelenggu manusia. Terhadap kenyataan kekerasan yang membelenggu manusia itu, orang dapat memilih untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, dan dengan demikian belajar untuk tidak membiarkan diri terbelenggu oleh kekerasan. Dalam perumpamaan anak yang hilang dalam Injil Lukas, Bapa yang baik digambarkan membebaskan anak dari belenggu kekerasan. Bapa yang baik tidak membiarkan anaknya menghukum diri dengan hidup sebagai budak dan makan makanan babi. Anak bungsu bahkan diperlakukan ayahnya secara istimewa ketika kembali pulang ke rumah bapaknya. Anak sulung yang bekerja sepanjang hidup dengan bapaknya merasa kurang senang. Bapa yang baik mengajarkan agar kesalahan jangan begitu saja
dibalas dengan hukuman. Jangan kekerasan dilanggengkan dengan kekerasan. Perumpamaan Bapa yang baik itu mengajarkan kita bahwa kebaikan dapat dipakai sebagai jalan hidup yang menghentikan rantai kekerasan, rantai kesalahan yang kemudian harus dihukum dan orang merasa bersalah. Menghentikan rantai kekerasan itu yang coba dibuat oleh Daud di dalam bacaan pertama, dan dia melambangkan Mesias yang mengampuni. Menghentikan kekerasan itu juga yang dibuat oleh Yesus, Adam baru yang menebus kita para pendosa, yang melawan budaya antisosial, anti sahabat, melihat orang lain sebagai musuh belaka. Mengasihi musuh, memberkati yang mengutuk, mendoakan yang menjahati, memberikan pipi lain agar juga ditampar, memberikan juga baju kepada yang meminta mantel, tidak mengharapkan kembali pinjaman, itu semua adalah contoh-contoh agar kita berpikir mengenai apa itu sesungguhnya mengasihi. Berbagai contoh itu memperlihatkan bahwa pola tingkah laku budaya kekerasan dan antisosial seperti pandangan yang melihat hanya ada kawan atau lawan, balas membalas, memberi dengan perhitungan mendapat kembali, itu bukan satu-satunya pilihan cara hidup kita. Kalau demikian, ada alternatifnya. Apa alternatifnya? Ada sikap bersahabat atau sikap sosial. Sosial itu dari kata sosius, artinya sahabat. Yaitu sikap mengasihi, sikap menginginkan kebaikan orang lain tanpa terpengaruh oleh kebusukannya. Sikap sedia memberi lebih sekalipun sulit dan menyakitkan. Sikap-sikap itu menjadi alternatif bagi pola pikir kita orang yang berdosa, orang yang tidak merdeka. Kita bisa membebaskan diri dari sikap-sikap terbelenggu itu. Bukankah komunitas Kristiani adalah komunitas alternatif? Maka kita menggunakan sikap-sikap alternatif pula. Mari gunakan akal sehat, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Yang kau inginkan agar terjadi padamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Mengapa kita memilih sikap alternatif ini, sikap mengasihi ini? Alasannya adalah agar orang makin dapat memahami apa itu martabat kita sebagai anak-anak yang maha tinggi, dan juga mengerti siapa sebenarnya Bapa, Allah yang dipercaya semua orang itu. Kita diundang untuk memiliki sikap hidup yang bisa menghadirkan Bapa yang murah hati. Maka jangan menghakimi, jangan menghukum, mari mengampuni, memberi lebih, dan ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Kesediaan membantu musuh yang sedang ada dalam kesukaran atau akan lebih mudah dipahami bila diungkapkan sebagai solidaritas menanggapi kesusahan. Inilah cara menyikapi perkara-perkara yang bisa membuahkan damai, rekonsiliasi, menghapus permusuhan. Yesus memiliki solidaritas dengan orang yang jauh dari Tuhan. Solidaritasnya dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan, sekalipun orang-orang itu berdosa. Jadi bagi kita zaman sekarang, solidaritas dan rekonsiliasi atau pendamaian dapat menjadi bahasa lain, mengasihi musuh.
Sebagaimana dicontohkan Tuhan Yesus yang berdamai dengan para pendosa dan mendamaikan manusia satu sama lain. Yesus seringkali disebut sebagai sahabat kaum pendosa. Dalam bacaan pertama, Daud memberi contoh manusia yang bisa mengasihi musuhnya. Saul yang mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh diampuni oleh Daud. Daud mendapati Saul sedang terlena. Daud dapat membiarkan musuhnya itu dibinasakan oleh Abisai, tetapi Daud tidak mengizinkan Abisai membalaskan permusuhan. Daud hanya mengambil tombak dan kendi Saul sebagai tanda bahwa bila mau, Daud bisa mencelakai Saul. Mengapa ia tidak membiarkan musuhnya itu dihabisi? Harga nyawa Saul itu tidak bergantung pada Saul sendiri, tapi pada pikiran Tuhan mengenai Saul. Daud mohon agar dirinya juga dianggap berharga di hadapan Tuhan. Daud tidak membalas kekerasan Saul dengan kekerasan. Kemurahan hati sebaliknya melahirkan kemurahan pula. Kebaikan hati Daud menyadarkan Saul yang jahat. Bahkan kemudian Saul memberkati Daud. Marilah kita syukuri panggilan kita untuk menjadi makhluk sosial, artinya manusia yang menganggap orang lain sebagai sahabat, bukan sekedar musuh atau lawan saja. Kita dipanggil memiliki sikap bersaudara terhadap sesama, apalagi pada mereka yang sedang kesusahan dan kesulitan. Termasuk dalam kesulitan dan kesusahan sesama kita adalah orang yang terbelenggu dosa, terbelenggu budaya kekerasan. Dan kita bisa ikut memangkas belenggu dan budaya itu dengan sikap solider demi pendamaian dalam hidup bersama. Dengan demikian, kita bisa akhirnya menjadi sahabat Allah seperti Abraham, sahabat Bapa yang murah hati dan membangun dunia yang lebih damai, seperti Daud yang bisa mengampuni Saul musuhnya. Tuhan memberkati.